If you say that someone is living in a good life, you mean that they are living in the comfort and luxurious life, because they are living in the better life. Welcome to Better Life, the podcast project by Cerita Andy. Setiap orang memiliki cerita masa lalu dan latar belakang yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang berlatar belakang kehidupan dengan kesan easy life, tapi ada juga yang butuh perjuangan luar biasa melewati setiap detik dalam hidupnya. Harus berkompetisi, tidak hanya dengan beberapa orang, ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang. Balik lagi Better Life, the podcast project by Cerita Andy. Di episode kali ini, kembali gue gak bakal sendirian for sharing my experience. Tapi gue ditemani seseorang yang memiliki cerita luar biasa to achieve his dreams and have a better life. Gue pertama kali ketemu dengan orang ini secara langsung itu di tahun 2007. Saat dia menjadi salah satu pengisi acara di Malam Puncak UPH Festival 2007. Saat itu gue masih kuliah. Ya telat sih gue kuliahnya, walau gak akan pernah ada kata terlambat untuk memulai segala sesuatunya. Waktu itu gue menjadi LO untuk dia dan beberapa pengisi acara lainnya. Menurut gue, dia memiliki sifat yang sangat humble, ramah terhadap semua orang, tanpa memposisikan dirinya as a public figure. Dia memulai karir dari sebuah kompetisi yang bergengsi untuk menjadi seorang idola Indonesia. Ada Danar Indra, or Danar Indonesian Idol Season 2, yang udah terhubung by phone dengan gue. Halo Danar, apa kabar bro? Hai, apa kabar? Baik. Long time no see you ya. Yes, it's been a while ya. Udah sekitar 4 or 5 tahun yang lalu terakhir kita ketemu kan? Itu pun juga secara nggak sengaja. Nggak sengaja, betul. Bro, kabar lu gimana? Baik kan? Baik, so far so good. Been busy and productive, terutama di saat-saat seperti ini. Lo gimana, bro? Puji Tuhan baik, dan senang sekali bisa ngobrol sama lo lagi. Yeah. Bro, kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol sama lo karena our life is a competition kan, full with competition. Dan lo ngerasain itu. Yeah. Awalnya kan lo dari season 2 ya, Indonesian Idol season 2 ya? Tahun berapa ya? Betul, tahun 2005. Tahun uzur ya? Oh, oke. 2005, terus ya lu ya banyak sih, bukan hanya 1-2 orang yang istilahnya lu berkompetisi, bukan hanya dengan 1-2 orang tapi jutaan bisa dibilang. Detailnya kalau misalkan di Indonesian Idol itu di season 2 itu sekitar 158.000 pendaftar. Ya, 158.000 pendaftar. Tapi kan di luar itu yang daftar ya. Yes. Di luar itu kan banyak yang pengen. Bro, cerita sedikit dong. Lu ngawalin karir lu sebelum Indonesian Idol, gimana kehidupan lo? Oke. Mengawali sebenarnya gini. Sebelum gua di Indonesian Idol itu sebenarnya gua sudah aktif nyanyi, dan sebelum di Indonesian Idol itu gue juga pernah ikutan satu kompetisi pencarian bakat juga namanya Popstar di Trans TV waktu itu. Betul. Dan gua sempat masuk di 10 besar. Jadi kalau di Popstar itu kan ada 2 grup ya, ada pemenangnya bukan individu tapi grup. Jadi grup pertama dan grup kedua. Nah, gua peserta terakhir yang dinyatakan untuk tidak masuk ke grup yang menang gitu. Oh, oke. Terus dari sana gua memutuskan untuk selesai. Gua hampir bikin grup tapi finally karena beberapa alasan segala macem akhirnya gua mundur dan gua ditangkap sama Glenn Fredly waktu itu. Oke, berarti Glenn Fredly almarhum. Berarti lu merasakan tangan dingin seorang Bung Glenn ya? Sangat. Iya. 5 tahun gue ngerasain. Wow. Jadi ditangkap sama Glenn Fredly, Rio Febrian, Dewi Sandra, dan dari sana mungkin gue memulai karir gue sebagai backing vokal, dan dari sana pula gue bisa kayak belajar gitu loh, belajar untuk bisa jadi seorang entertainer yang mungkin secara nggak langsung mungkin ya dipersiapkan untuk kompetisi yang lebih besar. Setelah itu baru gue masuk. So you're not learning from one person, but you're learning from the right people. Yeah, some people, which is mereka very expert. Oke. Dan pencapaian lu sampai dengan saat ini, is it your dream or you just let it flow your life? Oke, mungkin kalau pencapaian sebenarnya ya
like we all know ya, pencapaian seseorang itu sebenarnya nggak bisa dinilai dari sebuah posisi ya. Tapi kalau gue sih ngeliatnya gini, if you want to be maximal, lo bisa melakukan segala sesuatu dengan talenta yang lo punya. Jadi kalau misalkan gue pikir Indonesian Idol itu bukan sebuah pencapaian, itu adalah batu loncatan. Dari Indonesian Idol, gue sempat ya istilahnya berkecimpung di dunia musik, tapi ternyata di balik semuanya itu, walaupun gue tetap nyanyi, gue tetap produktif, gue bikin album gospel, gue bikin album kolaborasi sekuler, lagu pop segala macem, tapi ada beberapa hal yang mungkin gue sadari bahwa ternyata gue lebih dari serang penyanyi gitu. That's why di tahun 2009 setelah kontrak gue selesai, gue memutuskan untuk gue melanjutkan kuliah. Jadi kan gue sempat mau kuliah tuh di salah satu universitas negeri di kota Yogyakarta. Terus kemudian gue pikir oke, nggak ada salahnya untuk gue lanjutin. Jadi gue masuk ke salah satu universitas di Jakarta S1 dan gue melewati istilahnya gini, gue dapat beasiswa lah istilahnya. Gue mencari beasiswa ya, gue mencari beasiswa. Terus habis itu setelah gue lulus, gue sempat pikir bahwa apakah gue kerja ya apa segala macem ya, karena continue your career at the office gitu kan, berpikirnya seperti itu. Betul. Jadi kan istilahnya kan tidak selamanya seorang penyanyi itu harus berkarir end-up-nya harus jadi penyanyi. Sebenarnya kan dia kan jadi pengusaha juga bisa segala macam. Betul. Apalagi dengan kompetisi yang terjadi di dunia entertainment. Betul. Kita lihat sendiri kan kompetisinya besar. Ya, nah, benar. dari sana gue berpikir, oke, kalau S1 doang ini nanggung. Mumpung lagi bisa S2. Jadi gue kembali lagi memutuskan untuk mencari beasiswa dan gue masuk ke salah satu Jadi gue dapat dual degree. Oh, nice. Yang satunya dapat di salah satu universitas. Satunya dari luar. Afiliasi dari luar. Oke, that's good. Nah, tadi kan lu juga cerita dalam dunia entertainment sebenarnya ada beberapa sosok entertainer, senior entertainer yang bisa menjadi panutan lu lah. Istilahnya mereka berjasa juga dalam karir nyanyi lo, dalam karir entertainment lo. Tapi kalau dalam kehidupan lo sendiri, sejak awal lu berjuang untuk meraih, istilahnya menapaki tangga demi tangga untuk mencapai mimpi-mimpi lo itu, siapa sih sebenarnya yang paling berjasa dalam kehidupan lo? Itu pertanyaan sulit tuh. Biasanya kan ini sebenarnya gini, ini sebenarnya gampang nih jawabannya ya. Gampang sebenarnya. Orang pasti bilang, oh kok nggak orang tua, oh kakak, oh siapa segala macam. Kalau gue itu justru apa ya? Gue tuh berjuang sendirian. Jadi I am a loner person. Wow. Gitu. It's so tough. It make me your to be tough lah dibandingkan yang lain kan sebenarnya. Jadi mungkin dari gue pribadi ya, gue merasa bahwa ketika gue masuk ke industrinya, terus kemudian gue datang ke Jakarta, itu gue pribadi, istilahnya berjuang secara pribadi. Cuman gue tidak bisa memungkiri ada begitu banyak tangan yang membantu gue, dan kalau dibilang mereka sosok yang sangat berpengaruh, lumayan, tapi maksudnya mereka hanya perpanjangan tangan Tuhan. Secara spiritualnya perpanjangan tangan Tuhan. Tetapi sebenarnya segala sesuatu yang menentukan itu adalah gue sendiri. Hanya saja yang perlu gue garis bawahi adalah orang-orang yang berjasa itu justru bukan dari keluarga, tapi justru dari teman-teman. Kenapa? Apakah sebenarnya keluarga lo sendiri itu tidak mendukung secara penuh lo berkarir di entertainment atau ada mungkin gini, singkat saja mungkin kali ya. Mungkin kalau gue mungkin gini, bukan keluarga gue bukan tidak mendukung, tetapi sebenarnya memang posisi mereka tidak ada gitu kan, istilahnya dari sisi gue memang dibesarkan dari sisi yang ditolak sama orang tua. Itu yang membuat gue finally lah gue harus berjuang sendiri. Ya, harus berjuang sendiri untuk untuk menjadi seorang Danar Indra yang saat ini ada. Gitu. Ada nggak sih kenangan yang sampai saat ini tuh nggak bisa lu lupain saat lu berjuang meraih semua mimpi lo? Wah, banyak bro. Karena lu karena lu jalanin sendiri soalnya kan. If I can tell you, it will be like a bunch of things yang terjadi. Tapi salah satunya adalah seperti ini. Gua mengawali karir gua itu dengan sangat susah, sangat susah. Yang pertama, gua pernah tidur di gudang. Really? Ya, tidur di gudang, mandi di pasar, makan cuman pakai kuah sop, itu pernah. Itu saat udah di Jakarta atau masih sebelum lo ke Jakarta? Saat udah di Jakarta. Iya, bahkan kalau misalkan nanti kita ketemuan ya, I can bring you to that place. Tempatnya masih ada dan bahkan itu
kalau setiap kali gue berangkat ke kantor ya atau berangkat ke tempat kerja gue pasti ngelewatin itu. Lu ngelewatin dan flashback jadinya ya? Yes, kebetulan kantor gue sekarang lewatin gitu. Oke, karena tanpa tempat itu nggak akan ada Danar Indra yang sekarang mungkin. Bisa jadi seperti itu. Betul. Nah tadi kan dari entertainment, terus lu sempat lu kuliah, walau ya tidak ada kata telat untuk memulai segala sesuatunya. Yep. Terus lu, setahu gue lu kerja kantoran juga, being a corporate slave lah. Gimana lu bagi nih antara, karena setahu gue entertainment lu masih jalan, lu kerja kantoran juga, terus lu kuliah juga, lu aktif di pelayanan juga. Susah nggak sih lu bagi waktu untuk semua aktivitas yang lu jalanin itu? Oke, itu pertanyaan bagus. Dibilang susah sih sebenarnya itu tergantung dari masing-masing orang ya. Susah pasti. Karena waktu kan cuma 24 jam ya. Betul. Dan kita pasti kalau if you work as a corporate slave, itu pasti kan waktu sebagian besar, hampir 70% waktumu kan pasti di kantor, akan disita sama kantor. Betul. Kan? Gua mungkin lebih berlaku skala prioritas. Jadi kalau gua sebagai corporate slave di hari Senin sampai hari Jumat, ya udah gua mengutamakan pekerjaan kantor. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa setelah gua ngantor, gua juga bisa melakukan sesuatu yang lain gitu, yang bisa kayak fulfill my bakat apa segala macam. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang penting itu sebenarnya manajemen waktu. Karena once kita nggak bisa manage waktu kita dengan baik, ya udah kita pasti keteteran. Apalagi dengan ini ya, dengan panjang kali lebarnya ini ya, maksudnya lu kerja, lu nanti belum lagi meeting, belum lagi apa segala macam. Betul. Belum lagi kuliah. Jadi time management itu it's very very important. Very important karena itu jadi kunci. Tapi beruntungnya sekarang kan karena gue sekarang sedang merintis sebuah startup edukasi, edtech, namanya Trampil. Nah, di sana gue lebih punya flexibility yang cukup signifikan gitu. Dimana gue tetap ngurusin kerjaan kantor, tetap juga kerja sampai malam segala macem. Tapi istilahnya gue yang owning my business. Nah, ini yang jadi note. Karena justru ketika kita punya bisnis, kita yang jauh lebih bisa merancang waktu itu sedemikian rupa supaya kita bisa fulfill segala sesuatu dan istilahnya membuat kita jadi lebih happy. Yeah, because you can create your own world actually ya. Iya. Dan kenapa sih apa yang sampai lo kepikiran tuh, gue mau build the startup Trampil. Apa yang sampai lo kepikiran? Kenapa lo nggak coba ke bisnis lain? Walaupun kita tahu ya dunia digital memang sangat maju, apalagi setelah 2012 lah. Pertanyaan bagus. Mungkin gue melihat gini, selain gue nyanyi, I'm passionate with singing. Gua itu dari dulu tuh pengen banget ngajar. So jadi one of your passion berarti. This is like become one of my passion yang gua mungkin nggak pengen sendirian, tapi gua pengen lebih jadi kayak dibilang broker, bukan broker gitu. Terus jadi kayak gue bikin platform dan platform itu bisa dipakai sama banyak orang, termasuk semua orang yang pengen ngajar gitu. Jadi istilahnya gue berpikir gini, once gue punya passion ngajar, gue pengen ngajarnya itu nggak cuma sekedar pribadi, tapi gue pengen ngajak semua orang yang suka sama dunia edukasi untuk ngajar orang. Karena mengajar itu sebenarnya bukan profesi, bukan cuma sekedar profesi, tapi mengajar itu panggilan. Once lu pengen ngajar, tapi lu nggak lu punya ilmu yang bagus, tapi lu nggak terpanggil buat ngajar, nggak akan bisa benar. And then is it the ending of all your dreams to have your own business, running your career, and another side? Atau do you have another dream in your life? Kalau dibilang this is the ending of my dream, enggak bro, gue pengen kalau jalan-jalan. Gue pengen kayak lo jalan-jalan. Gue kalau lo tanya gue di ending, absolutely not. Karena gue basically ingin apa ya? Gue mungkin gini, gue endingnya adalah to be philanthropic. Jadi gue pengen bahwa orang kenal Danar nggak cuma sekedar nyanyi, tapi orang kenal Danar itu ya ada dia bisa menginfluence orang. Betul. Correct, menginfluence orang. Istilahnya ada sesuatu yang gue bisa tawarkan selain dari sisi nyanyi gitu. Dan itu berguna bagi kehidupan orang lain. Gitu. Betul. Penyanyi keren-keren banyak sekarang bro. Betul. Tapi orang yang bisa menginfluence itu mungkin nggak. Kita dihitung semuanya. Bisa hitung dengan jari lah. Betul. Bro, punya tips nggak sebelum gue ngakhirin Better Life episode kali ini yang bisa lu bagi buat yang lagi ngedengerin nih? Apa yang harus dan nggak lu lakuin atau do and don't to achieve your dreams? Sebenarnya kalau misalkan tips,
like I said, I am not worthy enough to give a tips. Tapi gue cuma berbagi pengalaman gue aja secara pribadi. Gue mau encourage teman-teman semuanya untuk percaya sama satu kalimat. Ini yang gue percaya. Bahwa jangan pernah meragukan energi potensial di dalam diri kalian masing-masing. Karena kita pribadi, kita nggak cuma punya satu talenta, kita punya banyak talenta. Dan itu adalah tugas kita untuk mencarinya, untuk dig deeper. Jadi percayalah bahwa kita semuanya punya energi potensial yang menunggu untuk kita dorong untuk naik ke atas dan bisa menjadi pengaruh buat banyak orang. That's the most important thing. Karena kalau misalnya kalian semuanya cuman konsentrasi di satu hal, oke, bener maksimal. Tapi kalau misalkan ada satu atau dua hal lagi yang bisa membuat kalian jauh lebih maksimal, why not do it? Karena dari sana mungkin akan jauh bisa mendatangkan sesuatu yang jauh lebih bermakna buat orang lain. Oke, that's great ya. Karena itu yang udah lu lakuin. Danar, thank you so much bro buat semua sharing lu. Sukses selalu dengan karir nyanyi, pelayanan lu, dan bisnis lu. Karena semua kita semua harus terampil kan. Harus terampil supaya kita punya better life. Betul, kita semuanya harus terampil supaya kita punya better life. That's good. God bless you bro. Setiap keringat kita yang menetes dalam usaha untuk mencapai semua mimpi kita tidak akan pernah terbuang dengan sia-sia jika kita mampu untuk menghargai dan mensyukurinya. Berdoa, yakin, dan berusaha. Tak ada yang tidak mungkin dalam hidup kita. Dan tak akan pernah ada kata terlambat untuk meraih setiap mimpi kita. Thank you for listening Better Life, the podcast project by Cerita Andy. If you have any questions, just follow our social media @Cerita Andy.